belajar Al-Quran. Insyaallah kita mulai ya, sama-sama meluruskan niat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya, alhamdulillah di sore hari ini Allah mudahkan kita. Allah meluangkan waktu kita untuk mengkaji tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, bahkan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Bahkan nikmat itu dijelaskan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya. Semua nikmat Allah itu kita tidak akan bisa menghitungnya satu persatu. Jadi hari ini yang Allah luangkan waktu kita untuk belajar Al-Quran, semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim barik, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya dengan bersalawat kepadanya. Semoga Allah izinkan kita untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana kabar hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah, kabar baik. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salah satu nikmat terbesar untuk manusia itu nikmat sehat, nikmat kesehatan, sehingga bisa nikmat itu dia bisa berthalabul ilmi, bisa menuntut ilmu ke jalan yang benar dan bisa memudahkan dia ke surganya Allah. Ya. Hari ini kita sama-sama meneruskan niat kita bermajelis ilmu hanya kepada niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, hari ini Ana akan membawakan tema yaitu berjudul Aku Bahagia Bersama Al-Quran, Jalan Cepat Cara Menggapai Cintanya Allah. Kenapa harus membahas tema ini? Ya, kita akan apabila kita berteman bersahabat kepada Al-Quran, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Al-Quran kita bisa mencapai jalan cepat menggapai cinta Allah. Bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah yang sesungguhnya? Insya Allah hari ini akan kita bahas bersama-sama. Ya, boleh Ustazah Suci di next. Ya, ketika manusia sudah beriman, dia akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Apabila dia sudah memuliakan Al-Quran, bersahabat, meluangkan waktunya untuk membaca Al-Quran, ketika kesibukannya di dunia, dia luangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Nah, apabila dia sudah bersahabat, Al-Quran ini tidak akan bohong, Al-Quran ini tidak akan mengecewakan kita, bahkan Al-Quran ini datang memberikan syafaat kita di hari kiamat nanti. Nah, ada jalan untuk menuju kebahagiaan bersama Al-Quran, yaitu ada 5. Yang pertama, kita dengan membaca Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Barang siapa yang membaca satu huruf, aku tidak mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi aku mengatakan
Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa banyak yang kita membaca Al-Quran, maka semakin banyak pahala yang kita peroleh. Ibarat kita sedang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, berniaga dengan amal-amal soleh seperti mengerjakan sholat, membaca Al-Quran, dan memberikan rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua yaitu dengan memahami arti dan tafsir. Ketika sedang membaca Al-Quran, jangan lupa untuk memahami artinya, jangan lupa untuk membaca artinya. Karena apa? Dari arti dari Al-Quran itu kita akan menemui hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran, tadabur, kisah-kisah para sahabat yang berjuang menegakkan agama Islam ketika pada masa itu masih banyak kaum kafir yang menyembah berhala. Contohnya Nabi Musa yang ketika itu sedang mempertahankan mukjizat yang Allah berikan kepadanya. Dia ditinggal oleh para sahabat, dia ditinggal oleh keluarganya, diusir dari kota Mesir, bahkan dia bisa mendapatkan wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga itu dengan menghafal Al-Quran. Sudah membaca, sudah memahami Al-Quran, memahami artinya berusaha untuk menghafal Al-Quran. Orang yang menghafal Al-Quran akan Allah naikkan derajatnya. Allah akan berikan mahkota dan jubah kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Bahkan ketika orang yang sudah menghafal Al-Quran akan didahulukan untuk menjadi imam, akan dimuliakan di tengah-tengah masyarakat. Orang yang menghafal Al-Quran jalannya tidak akan tersesat. Allah akan bimbing dia, Allah akan memberikan pekerjaan untuknya. Yang keempat yaitu dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Semakin kita sering setiap hari mendengarkan murotal, mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, insya Allah hati kita akan bersih, hati kita tidak akan kecewa, hati kita tidak akan lalai dengan kehidupan dunia. Karena apa? Kehidupan dunia merupakan permainan senda gurau hanya sementara. Kita yang bermegah-megah hari ini mencari harta dunia, ya luruskan, karena bisa jadi harta dunia itu bisa menjadi syafaat kita, bisa menjadi kerugian kita di akhirat nanti. Jadi teruslah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, isilah setiap hari di rumah-rumah itu dengan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, yang kelima, dengan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Ya, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah memahami Al-Quran, kita sudah menghafal, mendengarkan, dan kita berusaha mempelajarinya, maka kita juga berusaha mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Allah mengatakan di situ, orang yang sebaik-baik manusia adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran. Ketika kita menyampaikan satu huruf Al-Quran, maka semakin pahalanya itu semakin mengalir. Ya, boleh selanjutnya Ustazah. Ketika kita sudah masuk Islam, kita sudah beriman, pasti Allah akan uji kita. Kita sudah dekat dengan Al-Quran, semakin kita dekat dengan Allah, semakin bentuk rasa cinta kita kepada Allah. Allah akan menurunkan ujian kepada kita. Sesuai dengan surah boleh saja di next. Ya, ketika kita beriman, Allah akan uji kita. Bentuk kasih sayang bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Ketika beriman kepada Allah, maka ujian itu akan datang. Insya Allah betul-betul. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian tersebut? Apakah harus kita menolak? Apakah harus kita kecewa? Tidak. Kita harus sabar. Kita harus qanaah. Kita harus berlapang dada.
Ketika kita diberikan ujian, yakinlah teman-teman bahwa ujian itu bentuk rasa kasih sayang kepada hambanya, bentuk rasa kepeduliannya kepada hambanya. Bahkan dengan ujian itu Allah gugurkan satu persatu dosa-dosa kita. Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, sesuai dengan Allah mengujikan hambanya, dijelaskan dalam surat Al-Ankabut ayat 3 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi ketika kita udah beriman kepada Allah, maka ujian itu akan datang. Mulai dilanjut Ustazah. Ya, tahukah teman-teman semua, Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita, kemampuan hambanya, dan sebagai bentuk rasa cinta Allah kepada hambanya. Dari ujian yang Allah berikan itu, Allah pengen hambanya itu dekat. Bahkan ketika di sepertiga malam Allah memanggil kita, wahai hambaku, wahai yang ingin berdoa kepadaku, maka dekatlah, berdoalah kepadaku. Kenapa? Sesuai Allah itu dekat kepada manusia. Di surat Al-Baqarah ayat 184, insyaallah akan bacakan. Ayat 186, apa ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 186, nanti teman-teman bisa melihat di mushaf yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Ya, Allah mengatakan di situ kepada kita bahwasanya Allah sedang dekat kepada kita. Jadi kita berdoa kepada Allah, teruslah berdoa ibarat kita sedang menggayuh atau menggayuh sepeda. Semakin kita gayuh, semakin cepat doa itu. Akan semakin cepat sepeda itu. Doa begitu juga. Bahkan yang hari ini berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan janjikan, Allah akan kabulkan. Yang pertama, Allah akan kabulkan di saat itu juga, Allah akan kabulkan kemudian hari, dan Allah akan kabulkan ketika di dunia dan akhirat. Ya, Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 286, ya, dan di situ menjelaskan tentang Allah memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Ya, terus bentuk rasa cintanya Allah tadi saya bilang, dia akan menurunkan ujian kepada manusia. Apakah manusia itu bersabar, apa manusia itu kecewa kepada Allah. Ibarat kita yang hari ini futur, yang hari ini Allah kasih ujian, yang hari ini kita masih berputus asa, kata Allah, janganlah kalian berputus asa. Dekatlah kepadaku, aku akan menolong kalian, aku akan membantu kalian, maka dengan cara mentaati, melaksanakan perintah-perintahku, Allah. Ya. Terus Allah pernah cemburu kepada manusia. Gimana Allah cemburu kepada manusia, teman-teman? Ya, ketika manusia itu berharap kepada manusia yang terlalu berlebihan, kita terlalu mencari kehidupan dunia untuk mencapai jabatan tinggi dengan cara mendekatkan kepada manusia. Contohnya, kita bekerja di sebuah perusahaan, kita ingin mendapatkan jabatan tinggi, tapi dengan cara kita mendekatkan manusia,
kita melupakan Allah. Nah, maka di situ ketika suatu hasil yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka Allah hadir dan rasa kecewa di situ. Allah Maha Pencemburu. Apabila kita melakukan kesalahan kepada manusia, kita chat dia, kita WhatsApp dia, kita kabarin dia, bahkan dia saking kecewanya manusia itu, dia akan read. Kalau Allah tidak, Allah yang ketika hambanya pendosa, maksiat, Allah tetap panggilnya, wahai hambaku, mana yang ingin bertobat kepadaku, mana yang ingin berdoa kepadaku, mari sini, aku tunggu kalian di bertiga di malam hari. Bahkan ketika manusia meninggalkan kalian, meninggalkan teman-teman semua, mengecewakan kalian semua, Allah tidak akan meninggalkan kalian semua. Allah selalu bersama. Lah tahzan, jangan bersedih. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, aku bersamamu, aku akan selalu mengabulkan doa-doamu. Ya. Selanjutnya, ya. Pentingnya bentuk cinta Allah kepada hambanya. Satu, bentuk cintanya kepada Allah. Yang pertama, Allah akan kasih ujian kepada hambanya. Yang kedua, Allah akan memberikan pahala kepada hambanya. Yang kedua, yang ketiga, memberikan ampunan kepada hambanya. Yang keempat, Allah akan memberikan kenikmatan. Yang kelima, yaitu Allah memberikan kemudahan dalam belajar, dalam menuntut ilmu, dalam kefasihan, dalam menerima ilmu. Yang terakhir, yaitu Allah akan mengabulkan doa hambanya. Allah kalau sudah cinta kepada manusia, begitu pun juga manusia sudah cinta kepada Allah, masih berniat dalam hati, ya Allah, aku pengen ini, Allah langsung kabulkan insya Allah. Jadi syaratnya agar kita mendapatkan cintanya Allah, yaitu kita harus menjalankan perintahnya Allah. Kata Allah di situ, Allah akan memberikan ujian, Allah akan kasih pahala, Allah akan memberikan ampunan. Ya, kita yang banyak beribu dosa seperti gunung yang banyak, seperti dosa seperti lautan, kata Allah, aku akan menghapus dosa-dosa kalian. Maka janganlah berputus asa, sesuai dengan firman Allah di surah Al-Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, di sini bentuk cinta kepada Allah atau bentuk cintanya Allah kepada manusia, yaitu katakanlah, Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi ketika kita sudah dekat dengan Allah, insya Allah Allah akan hapus dosa-dosa kita. Ya. Boleh selanjutnya Ustazah. Pentingnya menggapai cintanya Allah. Ya, sangat penting banget kita harus menggapai cinta Allah. Satu-satu yang tidak akan meninggalkan kita. Semua manusia ketika hari kiamat akan sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika di dunia kita ingin mengharapkan manusia, bahkan ketika kita melakukan kesalahan, satu saja kesalahan kepada manusia yang membuat dia sedih, kecewa, maka manusia itu akan meninggalkan kita. Tapi Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah akan selalu bersama kita. Jadi penting banget teman-teman menggapai cintanya Allah. Ya. Manfaatnya itu pertama memberikan energi semangat pada diri dalam kehidupan manusia.
Ya, jadi kita yang sudah menggapai cintanya Allah itu akan ada energi, semangat untuk beribadah, semangat untuk menjalankan aktivitas sesuai koridor Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu jiwa dan hati akan menjadi tenang dan tentram. Ya. Ketika kita sudah cinta sama Allah, kita tidak mementingkan urusan kita dunia, semua kita serahkan kepada Allah, kita sudah jamin bahwasannya rezeki yang Allah berikan itu sudah diatur. Ya, jadi dia tidak peduli. Dia tidak peduli omongan-omongan orang lain yang menghibah dia, mencaci dia. Nah, yang dia penting di dunia ini hanya menggapai cintanya Allah agar hatinya tenang dan tentram. Yang ketiga yaitu menjadikan hidup selalu indah. Nah, kalau kita sudah cintanya Allah, kita sudah menggapai cintanya Allah benar-benar, cintanya satu-satu yang tidak akan mengecewakan kita, maka hidup kita akan indah. Ya, Allah akan menuntun kita, Allah akan membimbing kita. Ya, yang terakhir yaitu arah dan tujuan akan jelas sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi kita yang udah dekat sama Allah, dekat banget, Allah akan bantu semua masalah yang kita berikan. Allah akan bantu setiap masalah yang datang kepada kita di kehidupan dunia. Ya, boleh next saja. Ya, bagaimana cara menggapai cintanya Allah? Yang pertama yaitu mencintai Al-Quran. Ya. Al-Quran, jadi berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan cinta kepada hambanya. Ya. Beristiqomalah untuk terus bersama Al-Quran sampai ketika Allah memanggil kita untuk pulang. Ya. Luruskan niat kita, karena apa? Al-Quran bisa memberikan syafaat, bahkan bisa menjadi hujjah kita untuk berpaling kepada Allah. Ya, yang tadi salah niat kita. Ya, ada 3 orang yang akan masuk ke dalam neraka. Yang terutama orang yang dekat dengan Al-Quran. Kenapa dia masuk neraka tadi? Dia salah niat. Niatnya bukan karena Allah, tapi karena manusia ingin dibilang sebagai qari'ah, penghafal Al-Quran, tapi niatnya semua yang dia lakukan bukan karena Allah. Ya, hati-hati luruskan niat kita dalam bertolabul ilmi. Yang kedua itu melakukan beribadah kepada Allah dan menjauhi larangannya. Berusahalah istiqomalah untuk melakukan beribadah kepada Allah, yang terutama sholat wajib, sholat sunnah, puasa ataupun hal yang lain. Dan berusahalah menjauhi larangannya, terutama mencuri ataupun sebagainya. Yang ketiga itu mendahulukan yang dicintai Allah daripada yang ia cintai. Contohnya, ketika kita bekerja di suatu pekerjaan yang di pekerjaan itu kita jauh dengan Allah, tidak diperbolehkan sholat, maka tinggalkanlah pekerjaan itu. Ya, tinggalkan karena Allah. Insya Allah Allah akan ganti pekerjaan itu dengan baik. Pekerjaan yang itu yang akan memudahkan teman-teman semua dekat dengan Allah. Ya, yang keempat itu senantiasa berzikir kepada Allah. Teman-teman yang senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Barang siapa berzikir kepadaku, mengingat aku, kata Allah, maka insya Allah hatinya akan tenang. Ya, yang kelima itu ihsan. Ya, ihsan itu kita ibarat sedang bersolat, tapi kita seakan Allah itu sedang melihat kita. Ya, seperti itu. Insya Allah, Allah alam. Ya, boleh selanjutnya. Nah, ini penting banget untuk kita bisa mendapatkan cinta Allah. Doa agar mendapatkan cintanya Allah. Insya Allah doa ini sahih. Doa ini diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 3235 dan Ahmad 5243 dan disahihkan Albani. Doanya itu Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba 'amilin yuqarribu ila hubba. Artinya, ya Allah, aku memohon agar dapat mencintaimu, mencintai orang-orang yang mencintaimu, dan mencintai amal yang dapat mendekatkan diriku kepada cintamu.
Ya, insya Allah materi hari ini yang saya sampaikan sampai di sini. Allahu a'lam bishawab. Saya minta maaf kepada teman-teman dan kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Ustazah Suci. Atas materinya yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, ini berbicara tentang cinta ya. Kalau bicara tentang cinta itu, rasa-rasanya sesuatu yang nggak pernah habis gitu ya untuk dibahas di dunia. Tapi suara anak ya menggema. Gimana ya suaranya ya? Ya, Masya Allah sekali, Ustazah syukran jazilan atas materinya. Alhamdulillah nih, kita sudah menyimak ya dari awal pembahasan sampai akhir. Wah, tadi kan mengenai ya, aku bahagia bersama Al-Quran. Nah, ya tadi membahas tentang aku bahagia bersama Al-Quran ya. Antara cinta dan bahagia itu beda-beda tipis. Orang yang bahagia sebagian besar karena dia merasakan cinta ya. Dan banyak juga orang yang tidak bahagia alasannya karena tidak merasa dicintai gitu. Misalnya tidak bahagia ataupun tidak merasa memiliki cinta. Jadi dia tidak merasa bahagia. Dan di sini Masya Allah tips dari Ustazah Syahrani luar biasa sekali mengenai Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena kan banyak ya orang di dunia ini yang suka bertanya atau nggak suka menggumam gitu ya. Apa tujuan kamu? Aku mah yang penting bahagia. Kamu ngapain bekerja keras? Aku ingin mencapai kebahagiaan. Nah, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah bagian dari hal yang cita-cita ya, cita-cita setiap orang. Dan di sini Ustazah Syahrani dan kita semua tadi sudah belajar salah satu wasilah untuk mencapai kebahagiaan adalah bersama Al-Quran. Nah, teman-teman, para jamaah semua dan santriwati, barangkali jika ada yang mau bertanya kepada Ustazah Syahrani, boleh untuk on cam ya, on cam terlebih dahulu atau raise hand. Nanti kita ini ya, kita berikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan ataupun sharing-sharing juga boleh. Itu ya, Ustazah Syahrani ya. Iya, nah, ya. Iya, Masya Allah. Boleh pergi hal yang lain juga boleh. Iya. Nah, kira-kira ada yang mau bertanya boleh ya, langsung on cam dulu ya, biar terlihat ini wajahnya. Nah, yang mau bertanya silakan on cam terlebih dahulu. Nah, tadi Ustazah, sambil menunggu teman-teman juga mungkin mencerna dan menghayati ilmu yang sedang kita kaji ya. Di sini kita sambil sharing-sharing juga ya Ustazah ya. Kan tadi tuh pembahasannya tuh tentang bahagia gitu ya, bahagia bersama Al-Quran. Nah, di sini Ana tertarik sekali nih dengan materi cara menggapai cintanya Allah. Ya, kan tadi dikatakan ya bahwa Allah itu cintanya adil, tidak pernah memberikan derita. Kesimpulannya seperti itu ya Ustazah ya. Tidak pernah mengecewakan, tidak pernah menyiksa sebetulnya ya. Hanya saja kita perlu memahami bentuk cintanya yang seperti apa. Beda sama ketika kita mengemis-ngemis cintanya makhluk. Cintanya makhluk mah kan ada nafsunya mungkin ya barangkali. Terus juga tidak sempurna dan mereka terbatas cintanya ya Ustazah ya.
Kalau makhluk kan tidak bisa, karena mereka terbatas, mereka tidak bisa memberikan apa yang kita pengen, karena mereka terbatas. Bahkan sebaik-baiknya manusia pun gitu ya, yang kita sangka bisa membahagiakan kita, tapi ternyata itu hanya ekspektasi kita. Jadi kita perlu memaklumi, kita perlu memahami bahwa tidak ada yang benar-benar bisa memenuhi ekspektasi kita, cita-cita kita, apa yang kita pengen, kecuali Allah. Jadi memang penting sekali ya, kita harus cinta pada Allah. Nah, salah satu caranya itu untuk menggapai cintanya Allah itu dengan mencintai Al-Quran. Masya Allah. Dulu Ana pernah berpikir, Al-Quran, apa sih Ustazah bedanya Al-Quran dengan buku-buku yang lain? Buku-buku yang biasa kita baca. Mungkin orang-orang di sini belum tentu juga tertarik sama Al-Quran. Mereka hanya menganggap Al-Quran itu hanya sebagai bentuk bacaan spiritual. Ya Ustazah ya, hanya bentuk spiritual. Mereka mungkin lebih tertarik sama novel atau mungkin komik yang ada gambarnya gitu. Terus juga mungkin kalau yang orang-orang senang gitu ya, senang membaca, mungkin bacanya buku-buku berbahasa lain gitu ya, biar terlihat keren. Nah, di sini tapi Allah ngasih cara, ngasih jalannya itu kita mencintai Al-Qur'an. Tadi juga kan mencintai Al-Qur'an itu dengan cara apa? Membacanya gitu ya, mempelajarinya, menghafal, mendengarkan gitu. Memang bagaimana sih Ustazah caranya apa ya? Kita mencintai Al-Qur'an. Kan tadi ya cinta itu kan nggak bisa ujuk-ujuk datang gitu ya. Apa bisa gitu? Cinta itu dipancing dulu, apalagi mohon maaf gitu ya. Kita mencintai ibaratnya suatu kitab gitu ya, yang mungkin bagi sebagian orang itu masih ragu gitu ya. Masa sebuah kitab ini bisa memberikan, bisa menjadi wasilah yang luar biasa gitu. Nah, mungkin insya Allah Ustazah Syahrani bisa sharing-sharing nih gimana caranya buat kita misalnya orang-orang awam yang masih tidak begitu tertarik gitu ya membaca Al-Quran, mungkin sekedar aja kalau sempet, bukan menyempatkan, tapi kalau sempet. Terus juga kan kalau misalnya belum bisa baca Al-Quran agak susah misalnya gitu kan bacanya, ada tajwid, agak ribet lah gitu, jadi harus belajar dulu, beda sama Mungkin buku atau yang mungkin lain. Ana bisa sharing sedikit saja Boleh. tips bagaimana sih kita itu agar berbetah-betah dalam Al-Quran. Kalau 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 Ana prinsipnya gini Ukti, Al-Quran itu adalah seni bacaan. Al-Quran adalah suatu kandungan yang di dalamnya itu pengetahuan. Ya mungkin mungkin pantas aja kita sendiri kadang-kadang bosan karena di sisi lain kurang mentadaburi, dan ketika kita mengakses pengetahuan itu kadang-kadang kurang integrasi dan interkoneksi. Misalnya contoh nih, anak kan kalau kuliah bidangnya di ilmu sosial ya. Ilmu sosial itu kan pasti membahas tentang masyarakat tuh. Nah, kita bisa tuh nyari ayat yang memang bidang itu. Misalkan aku pernah menemukan ayat Allah itu menciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya lebih mengenal. Nah, itu kalau ditafsir bisa digali lebih dalam, itu mencakup akademik, ilmu sosial juga. Itu contohnya seperti itu. Nah, terkait dengan misalnya ilmu sains itu mencakup penciptaan langit dan bumi, tata surya, dan lain sebagainya. Jadi untuk seluruh ilmu pengetahuan itu memang harus berintegrasi dan
interkoneksikan dengan Al-Quran itu sendiri menggunakan tafsir-tafsir yang relevan, Masya Allah. Dan Al-Quran itu juga sebagai seni, kita belajar murotal, belajar tilawah, belajar nadom-nadom Al-Quran, contohnya bayati, nada syikah, jiharka, dan lainnya. Itu memacu kita untuk memotivasi mempelajari Al-Quran itu sendiri, baik bacaan maupun tafsirnya. Mungkin hanya cukup itu, Ustazah Syahrani. Ya, Khair, Kak Dian sudah memberikan ilmu, sharing ilmu hari ini ya. Ya, agar kita yang untuk orang awam ya, agar dekat dengan Al-Quran itu, bahwasanya kita harus mengetahui dulu keutamaannya. Nah, kalau kita sudah mengetahui keutamaan, insya Allah, nah hidayah itu kan milik Allah, ya, yang membolak-balikan hati itu kan milik Allah. Kita berusaha mengajak dia, yuk kaji, kita belajar tasim bareng, yuk kita bermajelis ilmu Al-Quran, yuk sama-sama. Tapi kalau dia nggak ada niatnya untuk Allah, hidayah itu tadi, hidayah hatinya yang gerakan itu hanya Allah. Dan biasanya Ukti, mohon maaf, menariknya itu hidayah dari Allah itu timbul dari penelitian orang-orang penelitian dari Amerika dan negara-negara non-Muslim lainnya itu tercengang itu karena awalnya faktornya ada di kitab kita, ada di Al-Quran, sumber-sumber yang mereka teliti itu. Akhirnya mereka tertarik dengan Islam. Masya Allah, ya. Itu tadi. Terus ketika kita membaca Al-Quran, kita sedang berbicara atau berinteraksi dengan Allah. Jadi semakin kita berlama, semakin kita mencintai Allah, semakin kita mencintai Al-Quran, maka semakin kita dekat dengan Al-Quran dan Allah. Itu aja. Terima jazakallahu khair untuk Kak Dian yang sudah memberikan ilmu, membantu menjawabnya. Boleh Ustazah Suci? ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, syukran jazilan Ustaz Syahrani, Uhti Dian, atas sharing-sharingnya, dan mudah-mudahan nih kajian kita pada sore hari ini bisa menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita juga kepada Allah. Alhamdulillah. Barangkali mungkin kami berikan kesempatan beberapa menit lagi ya. Jika ada yang mau bertanya ataupun sharing-sharing, kami beri kesempatan kepada para jamaah. Dari Ustazah Syahrani sendiri mungkin barangkali ada yang mau ditambahkan ataupun penambah dan pelengkap kajian, pelengkap. Sedikit Ana mau sharing tentang Al-Quran ya. Pada waktu itu ketika tamat sekolah ya, anak itu bingung untuk mencari pekerjaan. Tapi dengan ada suatu lembaga yang untuk mendekatkan kita kepada Al-Quran, alhamdulillah saya belajar di sana, dan di situ anak bingung apakah belajar atau melanjutkan pekerjaan yang untuk menghasilkan uang. Tapi ada suatu pesan yang sampai hari ini yang diberikan kepada anak, yaitu ayah, yang nasihat itu dari ayah diberikan kepada anak. Kata ayah anak, kejarlah ilmu akhirat, ya, pentingkanlah ilmu-ilmu yang berhubungan dengan akhirat, insya Allah dunia akan mengikutinya. Ya, jadi waktu itu bekerja di suatu pekerjaan yang bosnya itu non muslim ya. Dan di situ Ana bekerja 3 hari, tapi yang membuat hati Ana nggak tenang ketika bekerja itu tadi, Ana merasa Allah kok jauh sama Ana gitu. Setiap Ana pokoknya melakukan aktivitas itu kurang nyaman. Sholat selalu ditinggal, tapi ketika
3 hari Ana putuskan, ya Allah, sebelum bekerja, melamar kerja di situ, saya berdoa, ya Allah, jika ini pekerjaan yang mendekatkan untukmu, maka mudahkanlah. Jika tidak, maka jauhkanlah. Allah, alhamdulillah, Allah mengabulkan doa anak. Di 3 hari itu merasa anak tidak nyaman, merasa ingin jauh dari Allah, saya putuskan untuk tidak bekerja di situ. Jadi Allah sesuai, ya. Barang siapa yang meninggalkan suatu pekerjaan yang karena Allah akan ganti. Alhamdulillah, Allah mengirimkan pekerjaan yang sangat mulia. Allah bantu kita dalam mencari rezeki. Salah satunya di Allah pilih kita Allah pilih anak untuk bekerja atau menjadi pelayan umat, ya, menjadi pelayan umat dengan mengajarkan harta. Jadi ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, ya, jangan ragu, Allah akan ganti. Dan satu pesan lagi, jadikanlah ilmu akhirat atau kehidupan di dunia itu untuk beribadah kepada Allah. Ya, sesuai tadi pesan dari ayahna, gapailah ilmu akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti kita semua. Ya, harta, pekerjaan itu akan datang. Allah yang akan bantu kita. Jadi jangan ragu, jangan terlalu mendekatkan kepada manusia. Dekat aja sama Allah. Dah curhatkan aja semua masalah kita sama Allah. Allah akan bantu. Ketika manusia meninggalkan kita, ketika manusia sibuk dengan semuanya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qalah. Allah tidak akan meninggalkan manusia. Dalam keadaan apapun manusia itu hina, manusia itu berbuat maksiat, tapi Allah tidak mengatakan bahwasanya hambaku sudah hambaku yang bermaksiat sini, tapi Allah memanggil hambaku yang wahai kucintai sinilah, aku akan menerima taubatmu. Itu aja Ustazah dari anak, sharing ilmunya. Masya Allah, barakallahu fiik. Syukran jazilan Ustazah atas ilmu dan juga petuah serta nasihat-nasihatnya. Alhamdulillah. Mungkin barangkali dari teman-teman semua juga insya Allah mudah-mudahan bisa mencerna materi kajian kita pada sore hari ini dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji pada sore hari ini bisa bermanfaat ya kawan-kawan semuanya. Ilmu tidak hanya cukup untuk didengar, tidak hanya cukup dilihat, dan tidak hanya cukup saat itu saja. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah adalah ilmu yang diamalkan, ilmu yang menancap di dalam hati, ilmu yang dapat menambah kedekatan kita kepada Allah. Maka dari itu Ustazah, barangkali mungkin kita tutup saja Ustazah, atau bagaimana? Boleh Ustazah. Ya. Jadi kalau mau ada pertanyaan yang lain, untuk teman-teman semua boleh bertanya melalui di WA grup, ya di pondok di kita WA grup rukun ya, atau melalui IG boleh kan Ustazah? Boleh melalui. Iya. Saja, Ana minta maaf, Allah a'lam bishawab. Jadi ilmu-ilmu yang Ana sampaikan, jika ada kesalahan, Ana minta maaf kepada teman-teman semuanya. Karena di sini Ana juga masih tholibat, masih menuntut ilmu, jadi kita sama-sama belajar, insya Allah. Dan Ana minta mohon maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, boleh Ustazah ditutup. Iya, alhamdulillah, syukran jazilan, Ustazah. Nah, alhamdulillah itu tadi ya materi kita tentang bahagia bersama Al-Quran. Nah, di sini ada amalan juga nih, ada doa. Kemarin kita juga membahas doa, sekarang juga doa. Nah, Masya Allah ya, doa itu tidak pernah habis untuk dikaji, karena doa adalah senjata umat muslim. Jangan pernah bosan-bosan untuk berdoa. Nah, sambil mengakhiri juga kajian kita pada hari ini, mari yuk kita bersama-sama kita baca doa yang baru kita kaji juga ya, dan kita amalkan. Mungkin minimal sehari sekali atau enggak setiap di waktu sholat kita tulis doanya, kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan cintanya Allah, cinta yang asli, cinta yang enggak palsu,
cinta yang nggak pernah nge-PHP-in. Ya, jadi yuk semuanya teman-teman, para jamaah dan juga santriwati untuk menengadahkan tangan, kita berdoa sebelum kita tutup kajian kita ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu ila hubbik. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepadamu, hubbaka, agar dapat mencintaimu, wa hubba man yuhibbuka, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu, wa hubba amalin, dan mencintai amal, yuqarribu, yang dapat mendekatkan, ilayya, diriku ini, hubbuka, untuk cinta kepadamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sangat terbuka sekali untuk perkembangan keistiqomahan kajian kita. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu diistiqomahkan dalam menuntut ilmu ya. Dan yuk kita ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk ngaji bersama-sama. Ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.